Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pak Camat. Kali ini saya akan bahas tentang inverse matrix. Inverse matrix ini biasa dilambangkan dengan pangkat min 1. Untuk mencari nilai daripada sebuah inverse, kita menggunakan rumus B inverse sama dengan 1/determinan B dikali dengan adjoin B. Ini B adalah sebuah matriks. Bisa diganti dengan C, D, E, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh saja untuk matriks 3 kali 3. Jadi, untuk menentukan matriks ini, yang soalnya tentukan inverse matriks berikut. Matriks C-nya anggotanya adalah 1, 2, 0, 1, 2, 1, 4, 3, 3. Langkah yang harus kita ambil ada beberapa langkah. Ada 5 langkah. Yang pertama, kita cari dulu determinannya. Ini determinan saya sudah bahas di video sebelumnya. Kemudian kita cari minor. Setelah itu kita cari kofaktor. Kemudian kita cari adjoin. Setelah itu baru kita masuk ke mencari inverse-nya dengan rumus yang saya telah tuliskan sebelumnya. Nah, langsung saja ke langkah pertama. Kita mencari determinannya. Saya sudah bahas di video sebelumnya, jadi saya percepat saja di sini. Jadi langkahnya adalah kita tulis ulang anggota daripada matriks C. Ini matriks C-nya, kemudian kita salin dua kolom pertama sehingga menjadi seperti ini. Jadi kita salin ini ke sini sehingga di setelahnya garis juga ada angka, ada anggota matriks. Kemudian kita kalikan diagonalnya. 1, 2, 3 dikalikan hasilnya sama dengan 6. 1 kali 2, 2, 2 kali 3, 6. Kemudian kita kalikan lagi di sebelah kanannya. Karena dia mengarah kanan bawah, sehingga kita tambahkan tanda positif di depannya. 2 kali 1 kali 4 sama dengan 8, jadinya positif 8. Setelah itu kita kalikan lagi di sebelah kanannya. Karena dia juga mengarah kanan bawah, makanya ada tanda positif. 0 kali 1, 0, 0 kali 3, 0. Kemudian kita selesaikan 6 tambah 8 tambah 0. Hasilnya sama dengan 14. Nah, setelah itu kita hitung yang diagonal ke kirinya, kiri bawah. Ini 0 kali 2 kali 4 hasilnya 0. Kalau dia mengarah ke kiri bawah, maka ada tanda negatif di sebelumnya. Tapi karena ini 0, tidak usah kita tuliskan tanda negatifnya, karena tidak ada negatif 0. Setelah itu kita kalikan lagi 1 kali 1 kali 3, karena mengarah ke kiri bawah maka ada tanda negatif di depannya, jadinya negatif 3. Next, sama 2 kali 1 kali 3 sama dengan 6, dan mengarah ke bawah maka negatif, sehingga hasilnya adalah min 9. Determinan dari matriks ini adalah kita jumlahkan yang kanan dan yang ke kiri, sehingga hasilnya seperti ini. Determinan C sama dengan kanan ditambah dengan yang kiri. 14 ditambah dengan min 9, jadinya 14 kurang 9 sama dengan 5. Jadi determinannya sama dengan 5. Next, kita cari minornya. Apa itu minor? Minor itu adalah determinan dari matriks yang kita hilangkan baris dan salah satu baris dan kolomnya.
Kita hilangkan anggotanya yang pada baris tertentu dan kolom tertentu. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita cari minor daripada matriks C ini. Jadi matriks C-nya anggotanya adalah 1, 2, 0, 1, 2, 1, 4, 3, 3. Untuk mencari minornya, jadi ada minor 1, 1, minor 1, 2, minor 1, 3, minor 2, 1, dan seterusnya. Untuk minor 1, 1, ini artinya adalah kita tutup atau kita hilangkan yang baris pertama ini, yang warna biru baris pertama, dan kolom pertama yang berwarna merah. Sehingga yang tersisa adalah 2, 1, 3, 3. Ini yang kita cari determinannya. Cara determinannya adalah kalikan ini kemudian kurangkan dengan yang ini. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Jadi 6 kurang 3 sama dengan 3. Begitu pula untuk minor 1, 2. Minor 1, 2 artinya kita hilangkan baris pertama dan kolom kedua. Sehingga yang tersisa 1, 1, 4, 3. Kita cari determinannya 1 kali 3, 3. 1 kali 4, 4. 3 kurang 4 sama dengan min 1. M13 artinya baris pertama, kolom ketiga kita tutup. Sehingga yang tersisa 1, 2, 4, 3. Cari determinannya 1 kali 3, 3. 2 kali 4, 8. 3 kurang 8, min 5. Kemudian M21 artinya baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama kita tutup. Sehingga yang tersisa adalah 20, 33. Kita kalikan 2 kali 3, 6. 0 kali 3, 0, 6 kurang 0, 6. Next untuk minor 22 artinya kolom kedua, baris kedua, kolom kedua. Jadi baris kedua, kolom kedua kita tutup. Sehingga yang tersisa yang ini 1043. 1 kali 3, 3. 0 kali 4, 0. 3 kurang 0, 3. Untuk minor 23. Untuk minor 23-nya kita tutup baris kedua, kolom ke-3. Yang tersisa 1, 2, 4, 3. 1 kali 3, 3. 2 kali 4, 8. 3 kurang 8, min 5. Next, minor 31. Artinya baris ketiga, kolom pertama kita tutup. Kita hilangkan baris ketiga, kolom pertama yang tersisa 20, 21. 2 kali 1, 2. 0 kali 2, 0. 2 kurang 0, 2. Next, baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, kolom kedua. 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0. 1 kurang 0, 1. Selanjutnya, baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan M112, M12 min 1, M13 min 5, M21 6, M22 3, M23 min 5, M31 2, M32 1, M33 0. Nah, langkah selanjutnya kita cari kofaktor. Untuk mencari kofaktor, rumus yang harus kita ingat, ketentuan yang harus kita ingat adalah plus minus plus, min plus, min plus, min plus. Nah, ini yang harus kita ingat. Apa manfaatnya ini? Manfaatnya adalah kita kalikan nanti dengan minor yang kita mau tempatkan di baris dan kolom tersebut. Nah, kita ingat kembali minor yang kita temukan, yang kita dapatkan sebelumnya di langkah kedua. Saya tampilkan di sebelah sini. Kemudian kita masukkan ke dalam, kita jadikan sebagai anggota-anggota daripada matriks kofaktor, matriks K-nya. Nah, M11 kita tempatkan di baris pertama, kolom pertama, ya tepatnya di sini. Baris pertama, kolom pertama. Karena dia positif, maka plus dikalikan dengan
plus 3, hasilnya adalah positif 3. Kemudian M12 baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Nah, ini negatif 1. Karena di sini negatif, maka kita kalikan negatif dikali negatif 1, hasilnya positif 1. Kemudian baris pertama kolom ketiga, baris pertama di kolom ketiga. Negatif 5 dikali dengan positif, hasilnya negatif 5. Next, 6 di baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama kita tempatkan di sini. 6 dia negatif, negatif kali dengan positif 6, hasilnya negatif 6. Next, baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua. 3 karena dia positif maka dia nilainya tetap. Next, 23 baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, negatif 5 dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif 5. Next, 31 minor 31 baris ketiga kolom pertama, baris ketiga kolom pertama kita tempatkan di sini. Baris ketiga kolom pertama 2 positif. Oke. Next, baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua. 1 dikali dengan negatif, hasilnya negatif 1. Next, 0 baris ketiga kolom ketiga, 0 positif 0. Nah, inilah matriks kofaktor yang kita peroleh daripada minor-minor yang telah kita dapatkan di langkah kedua. Nah, selanjutnya kita mencari adjoinnya. Adjoin itu adalah cut transpose. Transpose itu adalah baris jadi kolom. Jadi kita mengubah dari baris menjadi kolom. Anggota-anggota yang berada pada baris menjadi kolom. Jadi seperti ini. K-nya sama dengan 31 min 5 min 6 35 2 min 1 0. Jadi barisnya jadi kolom. Jadi 31 min 5 dia menjadi kolom 31 min 5. Min 6 35 ini juga jadi kolom min 6 35. 2 min 1 0. Jadinya ini kan baris jadi kolom 2 min 1 0. Nah, inilah matriks kofaktor dari transpose dari kofaktornya atau sama dengan adjoin daripada matriks C tadi. Nah, setelah itu baru kita masuk di langkah selanjutnya, yaitu kita mencari inverse-nya dengan menggunakan rumus ini. Tapi karena matriks yang ditanyakan adalah matriks C, maka rumusnya menjadi C inverse sama dengan 1 per determinan C dikali dengan adjoin C. C inverse determinannya sama dengan 5, makanya 1 per 5. Adjoinnya ini kita dapatkan tadi, adjoinnya kita peroleh ini. Kemudian kita kalikan 1 per 5 ke dengan semua anggota-anggota di dalam matriks adjoin C ini. Jadinya 1/5 kali 3, 3 per 5. 1 per 5 kali min 6 jadi min 6 per 5. 1 per 5 dikali dengan 2 jadinya 2 per 5. 1 per 5 dikali 1 jadinya 1 per 5. 1 per 5 dikali 3 jadinya 3 per 5. 1 per 5 dikali min 1 sama dengan min 1 per 5. 1 per 5 dikali dengan min 5 hasilnya min 1. 1 per 5 dikali 5 hasilnya 1. 1 per 5 dikali 0 hasilnya 0. Inilah inverse daripada matriks C. Jadi jawabannya ini. Oke. Selanjutnya
Kerjakan latihan-latihan yang saya tampilkan setelah ini.